Hai semuanya. Jumpa lagi bareng Ara di sini. Kali ini Ara akan bawain alur cerita film Beltetruk di Heaven versi novelnya ya. Dikarenakan Ara sudah putus kontrak dengan channel sebelumnya, jadi Ara akan kembangin channel Ara sendiri. Semoga sobat pecinta film Donghua semua terhibur dan mohon supportnya dengan cara subscribe, like dan komennya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo pecinta film Donghua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Fetian melesat dengan ganas ke dalam tenda bagaikan bola meriam. Kekuatan dahsyat meledak pada saat ini. Suara robekan terdengar dan tenda itu hancur berkeping-keping. Melihat Xiaoyan benar-benar sekejam ini dalam serangannya, para ahli di sekitar pavilion petir angin juga tercengang. Anak muda, kamu benar-benar berani. Tampaknya orang-orang di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiaoyan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya pulih. Raungan kemarahan yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Pegunungan Bone saat ini telah dipenuhi oleh lautan manusia yang tak berujung. Dalam sekejap, kejutan melonjak di mata semua orang. Pavilion petir angin dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di dataran tengah. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tidak disangka ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka merasa terkejut dan penasaran? Xiaoyan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Xunze yang telah lama ditemuinya saat ini berdiri dengan wajah muram. Pada saat ini tangannya meraih jubah Fetian. Ada dua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Xunze. Namun kedua orang ini tidak membuka mulut mereka saat ini. Sebaliknya mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Kurang ajar. Fetian yang berada di tangan Lei Xunze memuntahkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak berdaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya sudah pasti mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya. Generasi muda ini yang telah dia kejar sampai pada titik di mana dia hanya bisa bersembunyi seperti tikus, saat ini telah mencapai kelas Douzun di hadapannya. Xiaoyan, kau benar-benar berani. Dulu aku pernah membiarkanmu pergi karena Feng Xunze. Namun kau berani menyelamatkan dirimu sendiri hari ini. Ucap Lei Xunze wajahnya yang gelap dan serius. Dia perlahan meletakkan Fetian di tangannya. Suaranya yang rendah dan dalam seperti guntur dipenuhi dengan niat membunuh. Pavilion petir angin terbiasa bersikap sombong selama bertahun-tahun ini. Saat ini mereka diganggu oleh generasi muda di tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini berlalu, dia benar-benar akan kehilangan mukanya. Meskipun dia berbicara seperti itu dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Xunze saat ini tidak kalah dari Fetian. Dia sangat tahu jelas tentang kekuatan Xiaoyan saat itu. Yang terakhir hanyalah generasi muda yang baru saja naik ke kelas Douzong. Pada saat itu, status yang terakhir di hati Lei Xunze tidak jauh lebih tinggi dari seekor semut. Namun dalam waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat, generasi muda dari saat itu benar-benar telah melonjak ke kelas Douzun. Sebagai seorang ahli kelas Douzun, Lei Xunze tentu saja mengerti betapa sulitnya untuk melewati tahap ini. Fetian mungkin saat ini berada di puncak kelas Douzong, tetapi jika ia kurang beruntung, bukan hal yang jarang baginya untuk tetap berada di level itu selamanya. Karena kesulitan untuk melewati tahap ini, hatinya akan merasa sangat terkejut saat pertama kali melihat Xiaoyan saat ini. Lei Xunze benar-benar tahu cara bercanda. Dulu, hanya saja keterampilan murid pavilion petir angin lebih rendah dari yang lain. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu. Ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Dulu Lei Xunze adalah Douzun elit yang tidak dapat ditandinginya di matanya. Namun sekarang, keberadaan tinggi yang tidak dapat diraihnya saat itu tidak lagi sedikit pun kuat dan misterius di dalam hatinya. Mata Lei Xunze berkedut. Amarah di matanya juga semakin kuat. Dia berbicara dengan nada tegas. Kita belum bertemu selama beberapa tahun, tetapi lidahmu masih setajam sebelumnya. Diri yang terhormat ini akan menyarankanmu untuk pergi secepatnya. Demi Feng Xunze, diri yang terhormat ini tidak akan mempermasalahkan masalah ini denganmu. Generasi muda ini, ucap Lei Xunze. Hahaha, Lei Xunze bercanda lagi. Pavilion petir anginmu telah menyerang pavilion bintang jatuhku di depan begitu banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Xunze? Ucap Xiaoyan tertawa. Nada mengejek itu juga menyebabkan tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Xunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata, Bagus, bagus. Sepertinya kamu sudah siap hari ini. Kalau begitu, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini.
Sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun, tidak banyak. Yang akan kulakukan hanyalah mengambil kembali tempat perkemahan pavilion bintang jatuh, ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Ia melangkah maju perlahan. Api kemerahan perlahan membumbung. Suhu di seluruh tempat ini meningkat dengan cepat seiring dengan naiknya api. Kalau begitu, kita lihat saja apakah kau memiliki kualifikasi seperti itu, ucap Lei Junzi. Cahaya petir perak terang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Dilihat dari kejauhan, tampak seolah-olah dewa petir telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat berubah menjadi tegang karena pedang yang terhunus, mata banyak ahli di sekitar juga menjadi membara. Pertarungan kelas Douzun akan menjadi pertarungan yang cukup menarik. Hehehe, Xiaoyan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani menentang Lei Junzi. Sepertinya dia di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, pavilion petir angin telah mengusir pavilion bintang jatuh dengan paksa dan bahkan telah melukai seseorang. Kupikir pavilion bintang jatuh pasti tidak akan menelan mentah-mentah pelanggaran ini. Tidak disangka mereka datang secepat ini. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya memiliki Lei Junzi. Selain itu, apakah kamu melihat dua orang tua di samping Lei Junzi? Mereka adalah pemimpin suku dari suku harimau bumi dan suku serigala bulan perak. Mereka adalah suku cabang dari surga iblis ponik. Mengingat hubungan antara pavilion petir angin dan surga iblis ponik, apakah menurutmu mereka berdua akan berdiri diam di samping? 3 Douzun elit yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang. Namun nama Xiaoyan ini agak familiar. Sial, bagaimana mungkin dia tidak familiar? Bukankah dia alkemis muda yang menjadi juara pertemuan pil yang diselenggarakan oleh Menara Pil? Tidak disangka dia benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Ucap banyak ahli. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak menyadari mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi sangat panas. Api kemerahan membumbung di tubuhnya. Saat itu tekanan Douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalanginya sedikit pun. Ketika suasana menjadi semakin tegang, seorang lelaki tua berjubah pola harimau yang tetap diam di samping akhirnya berkata sambil tertawa. Hahaha, teman muda ini, masalah hari ini hanya kesalahpahaman. Masalah 2 teman dari pavilion bintang jatuh itu hanya karena kepala pavilion Vetian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala pavilion Vetian saat ini terluka olehmu. Masalah ini kurang lebih dapat saling menggantikan. Karena itu, aku berharap teman muda untuk berhenti karena suku harimau bumi dan suku serigala bulan perak. Bagaimana menurutmu? Ucap lelaki berjubah pola harimau. Cahaya petir di tubuh Lei Junzi sedikit menghilang saat dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Kemudian berkata dengan lemah, karena pemimpin suku dari suku harimau bumi telah berkata demikian, diri yang terhormat ini tentu akan memberimu kesempatan. Masalah ini... Xiaoyan tersenyum tipis. Lei Junzi tidak melanjutkan pembicaraannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut dan para pengikut pavilion bintang jatuh di belakangnya membentuk jalan setapak yang mengarah ke kaki gunung. Wajah Lei Junzi langsung menjadi muram setelah melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Lalu dia berkata, teman muda ini, apakah kamu benar-benar harus melakukan hal-hal dengan cara yang ekstrem seperti itu? Ucap lelaki tua berjubah harimau. Pavilion petir angin telah menghancurkan reputasi pavilion bintang jatuh milikku di depan umum. Tuan tua ini, apakah kau berniat membiarkan wajahku membawa tamparan ini kembali ke pavilion bintang jatuh? Ucap Xiaoyan, senyum di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Menghadapi Xiaoyan yang tiba-tiba bersikap tegas, Lei Junzi dan 2 tetua berjubah itu juga sedikit berubah ekspresinya. Rasa dingin langsung muncul di mata mereka. Sobat, kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu dalam menghadapi 3 Douzun. Kamu memang layak menjadi juara pengumpul pil. Senyum tipis dan kesopanan Xiaoyan yang tiba-tiba tidak seperti biasanya juga membuat semua orang terkejut. Seketika, terdengar sorak-sorai pelan. Aku tidak peduli seberapa hebatnya dirimu di dunia manusia. Namun tempat ini adalah wilayah binatang buas. Ini bukanlah tempat di mana kamu bisa bersikap kejam. Ekspresi lelaki tua berjubah harimau itu menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa melupakan masalah ini. Kalau tidak, bahkan jika Feng Junzi ada di sini hari ini, aku akan membiarkan kalian generasi muda ini mengerti di mana tempat ini. Pria tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan nada tegas. Setelah kata-katanya terdengar,
Dua aura besar dan perkasa juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh mereka berdua. Seketika, aura itu tersapu seperti badai. Hal itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Mereka semua buru-buru mundur. 3 dosen elit berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan yang menakutkan itu bagaikan gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiaoyan. Xiaoyan perlahan-lahan mengembuskan nafas saat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Seketika, dia sekali lagi melangkah maju 2 langkah di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Bergulinglah dari sini, atau turunlah sambil berbaring. Suara dingin Xiaoyan perlahan mereda. 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa henti saat ini. Kemunculan 3 aura ini pada dasarnya telah dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerjang dalam sekejap. Menghadapi serangan balasan tiba-tiba dari aura yang menakutkan itu, ekspresi kelompok Le Zunze langsung berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. 4 Daosun. 4 aura besar dan perkasa saling terkait seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak langsung mengguncang trio Le Zunze sampai mereka mundur 2 langkah terus-menerus. Tetapi wajah para ahli pavilion petir angin di sekitar mereka juga menjadi pucat pasi. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Mata mereka juga tertutup oleh keterkejutan. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan kegemparan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat melihat 3 orang dari dokter peri kecil yang berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa 3 orang yang menjaga profil rendah yang tidak biasa sambil berdiri diam di belakang Xiaoyan sebenarnya juga merupakan ahli kelas dosen sejati. Dengan cara ini, jika Xiaoyan sendiri ikut serta, 4 dosen elit akan muncul di pihak pavilion bintang jatuh. Jajaran seperti itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan pavilion petir angin. Tubuh Le Zunze berhenti sejenak setelah mundur 2 langkah. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat 3 orang di belakang Xiaoyan. Selain pria kuat yang tampak asing itu, dia menemukan bahwa wanita muda yang cantik dan pria tua di sampingnya sebenarnya telah mencapai puncak kelas dosen bintang 3. Kekuatan seperti itu jelas tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak dosen elit? Ucap Le Zunze, badai hebat bergejolak di dalam hatinya. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki beberapa fondasi tersembunyi. Akan tetapi, sudah beberapa abad sejak pavilion petir angin didirikan, jika dihitung sejarahnya bahkan lebih panjang dari pavilion bintang jatuh. Namun fondasi untuk mengalahkan 3 ahli kelas dosen begitu saja agak terlalu berlebihan. Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Le Zunze juga sedikit berubah ekspresinya saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa bahwa keadaan sedang bermasalah. 4 dosen. Bahkan jika seseorang menjumlahkan para ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi sosok seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan dahsyat ini, atmosfer di puncak gunung juga menjadi jauh lebih terbatas. Para murid pavilion petir angin yang sebelumnya masih bangga, kini saling memandang. Mereka tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bocah ini. Lelaki tua berjubah harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa menutup mulutnya dengan bijak setelah melihat wajah Xiaoyan yang dingin. Ia menoleh dan menatap Le Zunze yang tampak semakin muram di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa pavilion petir angin sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Akan lebih baik jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran terjadi dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak muka. Ekspresi Le Zunze sedalam air. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Dasar bocah nakal. Kalau aku tahu ini saat itu, aku sendiri yang akan membunuhmu." Xiaoyan tentu saja tersenyum tipis, mengabaikan kenangan masa lalu yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian. Senyum Xiaoyan itu membuat hati Le Zunze meledak, menjadi amarah yang tak berujung setelah melihatnya. Namun dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, sudah cukup untuk melemparkan mereka dengan paksa ke bawah gunung. Seorang pahlawan tidak ingin menderita kerugian sama sekali. Para ahli dari suku iblis surga ponik belum tiba. Pada saat itu tentu saja akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Le Zunze melambaikan tangannya setelah dengan kuat menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan pegunungan yang mengarah ke kaki gunung dengan ekspresi muram. Banyak pengikut awan petir angin di belakangnya juga tetap berkemah dengan sikap tertekan sebelum mengikutinya seperti anjing yang kehilangan rumah.
Xiaoyan, masih terlalu pagi bagimu untuk berbahagia. Diri yang terhormat ini akan datang dan meminta imbalan atas masalah yang telah kau buat hari ini. Ucap Lei Zunze berhenti sejenak dan berbicara dengan suara rendah yang padat ketika ia melewati Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggumu kapan saja." Wajah Lei Zunze berkedut saat melihat situasi ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa seluruh kelompoknya pergi. Sorak-sorai langsung terdengar di antara para murid Pavilion Bintang Jatuh saat mereka melihat para murid Pavilion Petir Angin yang tampak menyedihkan itu pergi dari tempat ini. Tatapan mata mereka mengandung rasa hormat saat mereka melihat Xiaoyan. Saat harga diri mereka diinjak-injak oleh orang lain, Xiaoyan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, para murid ini merasakan untuk pertama kalinya bahwa Pavilion Bintang Jatuh mungkin akan menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala pavilion yang masih muda dan berbakat seperti Xiaoyan. Muking Luan yang emosinya tegang juga menghela nafas lega saat ini. Diam-diam dia melirik Xiaoyan di sampingnya. Orang ini sama sekali tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli yang terkenal di dataran tengah seperti Lei Zunze. Hal ini sama sekali berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Ketika Muking Luan bergumam pada dirinya sendiri, Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Dirikan tenda dulu," kata Xiaoyan sambil tersenyum. Perintah Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi, memiliki bobot di hati para murid Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari Pavilion Bintang Jatuh menanggapi dengan serempak setelah mendengarnya berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat perebutan tempat berkemah di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok-sosok manusia di langit sekitar itu akhirnya menggelengkan kepala sambil merasa tidak puas. Setelah itu mereka berpencar. Pertarungan besar yang paling mereka nantikan tidak terjadi. Hal ini membuat mereka merasa sedikit tertekan. "Xiaoyan, meskipun kita telah menakuti Pavilion Petir Angin hari ini, mereka pasti tidak akan mau menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Karena itu, kamu harus berhati-hati," Muking Luan mengingatkan. "Ya," Xiaoyan mengangguk sedikit, lalu ia berkata, "Tujuan utama kita adalah buah bayi jiwa. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika Pavilion Petir Angin benar-benar ingin campur tangan, mereka seharusnya tidak menyalahkan kita karena bersikap kejam," ucap Xiaoyan. Muking Luan mengangguk pelan sambil menatap wajah muda yang tampak dingin. Lalu dia berkata, "Aku tidak khawatir tentang Pavilion Petir Angin. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah binatang. Pavilion Petir Angin memiliki hubungan baik dengan iblis surga ponik. Jika mereka ikut campur tangan saat itu," ucap Muking Luan. "Kita akan menangani situasi ini dengan baik jika terjadi masalah. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, iblis surga ponik akan tetap menyerang jika mereka menganggapku sebagai pengganggu," ucap Xiaoyan tersenyum masam. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat di mana sisa-sisa purbakala itu muncul kali ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan ada lengkungan yang terdistorsi di ruang itu. Jelas pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno itu. Ada banyak bahaya di dalam reruntuhan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang Dousun elit tidak akan berani ceroboh, ucap Xiaoyan. Tetua Hu yang berada di belakang Xiaoyan berbicara dengan hormat. Reruntuhan kuno itu tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul di riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya, ucap Tetua Hu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Tampaknya peninggalan kuno ini masih tidak boleh diremehkan meskipun telah mengalami begitu banyak waktu. Namun tidak ada Dousun elit yang memasukinya hingga saat ini. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang Dousun elit mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik segel yang sangat kuat. Segel yang dipasang oleh Dousun elit bukanlah sesuatu yang berani diuji oleh Dousun biasa dengan tubuhnya meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya, ucap Tetua Hu. Tidak ada Dousun yang masuk. Xiaoyan langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Hehehe. Kepala suku junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling segel itu akan perlahan-lahan menghilang setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, para ahli Dousun juga akan dapat memasukinya dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Dousun di sekitar sisa-sisa kuno yang sedang menunggu momen ini, ucap Tetua Hu membelai jenggotnya dan menjelaskan sambil tersenyum.
Xiaoyan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura agung yang sangat samar. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Itu memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak dosen elit benar-benar tertarik padanya. Tampaknya pertarungan berdarah tidak dapat dihindari dalam pertempuran peninggalan ini. Apakah kamu menemukan seseorang dari aula jiwa? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiaoyan saat dia bertanya. Penatua Hu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Ia juga menyuarakan pikirannya. Aku belum pernah melihat mereka sampai sekarang. Namun orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka datang, kemungkinan besar kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun berdasarkan dugaanku yang lama, rumor tentang peninggalan kuno ini tersebar cukup luas. Aula jiwa kemungkinan juga akan campur tangan. Namun kita tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang. Ucap Tetua Hu. Xiaoyan tersenyum tipis dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Mu Qingluan di samping Xiaoyan berbicara dengan lembut dengan agak ragu. Yang perlu kalian khawatirkan di pegunungan tulang ini bukanlah aula jiwa. Sebagai pemilik tempat ini, ular piton tanah dalam 9 tenang adalah yang paling berbahaya untuk dihadapi. Suku ini tidak hanya memiliki jumlah yang banyak, tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku iblis surga Ponik tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun aku merasa ada sedikit aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Mengingat karakter mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Sebaliknya mereka telah membiarkan berita ini menyebar. 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga mengangguk sedikit. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, 9 ular piton tanah dalam yang tenang ini jelas bukan golongan biasa. Hehehe. Saat ini, suku ular piton tanah dalam 9 tenang bahkan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Di mana mereka akan menemukan upaya untuk datang dan mengelola sisa-sisa kuno ini. Ucap Tetua Hu sambil menggelengkan kepalanya. Tidak bisa mengurus dirinya sendiri? Apa yang terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun dari informasi yang kami peroleh, beberapa ahli dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Saat ini, mereka sedang mencari pembunuhnya dengan gila-gilaan. Hal yang benar-benar tidak dapat dipercaya adalah bahwa orang yang telah menyerang suku ular piton tanah dalam 9 tenang sebenarnya sendirian. Tetua Hu membelai jenggotnya dan menghela nafas pelan. Ekspresi Xiaoyan dan Mu Qingluan tampak terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Siapakah orang kuat yang berani menyerang suku ular piton tanah dalam 9 tenang? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.